Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Dufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Teman yang berbahagia, perkenalkan saya Iva Swaida Kamila NIM 2120207 dari kelas Tafsir Tarbawi G akan menjelaskan sedikit materi mengenai hak asasi manusia atau hak hidup yang telah tertera di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 saja. Materi yang saya akan bawakan pada siang hari ini yakni mengenai tentang hak hidup. Dalam ayat yang telah disampaikan di surat Al-Ma'idah itu menjelaskan bahwa larangan membunuh tersebut ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Segala tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya. Di sisi Allah bahkan ditegaskan bahwa membunuh seorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti memelihara kehidupan semua umat manusia. Hak dapat diartikan sebagai kekerasan dalam melakukan suatu kepunyaan, sedangkan hak asasi adalah hak yang utama atau dasar, sehingga hak asasi manusia sering disebut sebagai HAM. Dapat diartikan sebagai kepunyaan atau memiliki sifat yang pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Yang dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Islam sebagai sebuah ajaran yang universal dan komprehensif. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 sangat penting dikaji yang menjelaskan hak-hak tentang manusia yang dilindungi secara teratur. Pada hakikatnya manusia mempunyai hak-hak tersebut. Dengan kajian ini manusia mengerti adanya surat yang menjelaskan tentang larangan membunuh atau merusak sesuatu di muka bumi ini. Seperti yang telah diajarkan di agama kita, agama Islam. Islam itu tidak mengenal radikal atau kekerasan. Islam sebagai sebuah agama yang dengan ajarannya yang universal, komprehensif, meliputi akidahnya, ibadahnya, muamalah, dan masing-masing membuat ajaran tentang keimanan, dimensi ibadah yang memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan semesta alam. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengajarkan kita bagaimana menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar kita, menjaga keselamatan, bahwa nyawa seseorang ketika ada suatu bencana yang menimpa, membuat penghijauan dan membuang sampah pada tempatnya, serta melindungi ekosistem yang ada di sekitar kita. Perlu disadari, mereka yang terlibat dalam pertikaian, pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya itu pada umumnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti mengejek atau karena cemburu. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian atau pembunuhan yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Untuk itu jauhilah perbuatan keji ini mulai dari kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Selain itu, kita dapat mengambil hikmah bahwa hukum qisas sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang saja, akan tetapi seharusnya hukum qisas juga dilakukan oleh orang-orang yang membuat kerusakan ekonomi atau kerusakan lingkungan, ekonomi, ekosistem, atau lingkungan. Apabila kita melakukan perbuatan sekecil apapun dengan tujuan menjaga kelestarian seperti tidak membuang sampah secara sembarangan, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang menjaga keselamatan atau bahkan nyawa manusia seluruhnya di muka bumi ini. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hak asasi atau hak manusia untuk hidup itu telah tertera di Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Ini menjelaskan hak asasi manusia dengan tema hak untuk hidup.
di mana suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia mempunyai hak untuk hidup. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ajli dzalika katabana 'alal dini Israila annahu man qala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qala nasa jami'an wa man ukhdiha fakalama ahdil nasi jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa in kabara minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu tetapkanlah atau suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya atau keseluruhan yang ada di muka bumi. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka yang sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa orang mati karena dibunuh oleh seorang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka kelak di akhirat dengan tangan kanannya memegang kepala sendiri dan ular leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang membunuhku." Lalu Allah berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya dari materi yang bisa kita petik adalah bahwa pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 ini menjelaskan hak hidup bagi seluruh umat manusia. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dan melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan hak asasi adalah hal yang utama atas dasar. Sehingga hak asasi yang disebut dengan HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.